Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Putri Rahmawati, NPM 234120057, kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencatatan, penyesuaian, dan pengoreksian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Jurnal ini dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Ada beberapa fungsi dari jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama, menentukan akun nominal atau pendapatan dan beban agar dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari akun tersebut selama periode akuntansi tertentu. 2. Menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar di akhir periode, sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. 3. Untuk mengetahui situs sebenarnya dari akun real atau harta, kewajiban, dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Cara membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang lengkap dengan contoh pencatatan. Langkah utama dalam cara membuat jurnal penyesuaian dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Cetak neraca saldo yang belum disesuaikan. 2. Analisa setiap akun. 3. Cari apa saja yang hilang. 4. Mencatat ayat jurnal penyesuaian. Berikut adalah langkah-langkah cara membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang. 1. Beban perlengkapan. Perlengkapan merupakan kelompok harta atau aktiva yang sifatnya lancar atau biasa disebut dengan harta lancar atau aktiva lancar atau current assets. Jika diminta membuat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan, yang perlu diingat adalah nilai atau nominal perlengkapan yang digunakan atau sudah dipergunakan. Untuk mengetahui nominal perlengkapan yang sudah terpakai, dapat diketahui dengan cara mengurangkan saldo akun perlengkapan awal dengan saldo akun perlengkapan yang tersisa. Contoh, akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara Rp500.000, sedangkan data akhir periode menunjukkan saldo masih ada senilai Rp200.000. Akun perlengkapan atau saldonya di sisi debit dalam akuntansi, maka dihitung jumlah yang habis terpakai di sisi debit beban, yaitu 500 dikurang 200 sama dengan 300. Kemudian, catatlah akun beban perlengkapan Rp300.000 di sisi debit dan kurangi jumlah akun perlengkapan sejumlah Rp300.000 seterusnya dicatat di sisi kredit. 2. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada periode mendatang. Anda mendapati beban yang seharusnya dibayarkan di periode akan datang namun harus dilaporkan pada periode saat ini. Contoh, akun asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo sementara Rp360.000. Data akhir periode, jumlah asuransi yang telah jatuh tempo adalah 120, yaitu untuk 4 bulan. Akun asuransi dibayar di muka atau saldonya di sisi debit, dicatat sebagai harta. Yang dicatat untuk penyesuaian adalah beberapa jumlahnya yang sudah menjadi beban, yaitu sejumlah uang yang sudah jatuh tempo atau sudah dijalani. Beban asuransi sebesar Rp120.000 di sisi debit, kemudian pada akun asuransi dicatat di sisi kredit. 3. Penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan atau depresiasi juga perlu dicatat dalam jenis jurnal ini. Contoh, akun peralatan menunjukkan saldo 3 juta pada akhir periode. Peralatan disusutkan 10%. Akun peralatan atau saldo di sisi debit, penyusutan peralatan 10% dikali 3 juta sama dengan 300.000 dicatat sebagai beban penyusutan peralatan di sisi debit. Kemudian, dalam akun akumulasi penyusutan peralatan dicatat 300.000 di sisi kredit untuk menampung setiap penyusutan peralatan setiap tahunnya. 4. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diterima di muka oleh perusahaan yang tidak langsung dicatat dalam akun pendapatan namun sebagai utang terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan belum ada realisasi pendapatan yang artinya masih belum menjadi hak perusahaan. Contoh, akun pendapatan jasa menunjukkan jumlah 1.800.000. Data akhir periode dari pendapatan tersebut sebesar 200.000. Layanan kepada langganan belum dikerjakan. Akun pendapatan jasa atau saldo di sisi kredit, jumlah pendapatan yang belum menjadi pendapatan adalah 200.000 karena pekerjaan atau layanan kepada langganan belum dikerjakan. Jadi, kurangkan akun pendapatan jasa 200.000 dan dicatat di sisi debit. Kemudian, catatlah ke dalam akun pendapatan diterima di muka 200.000 di sisi kredit, karena dianggap sebagai utang. 5. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan.
namun masih belum diterima di mana hak ini kemudian dicatat sebagai pendapatan di periode terkait. Contoh, sebuah pekerjaan senilai 600.000 telah diselesaikan, di mana jumlah ini belum masuk di neraca saldo 15.600.000 yang menjadi piutang pendapatan perusahaan. Dengan demikian, akan membuat pendapatan akan bertambah dan menjadi 16.200.000. 6. Beban sewa gedung dibayar di muka. Pencatatan untuk akun ini sama seperti beban yang harus dibayar di muka. Contoh, saldo untuk akun sewa gedung yang dibayar di awal bernilai 10 juta, di mana angka ini masih belum memperlihatkan situasi sebenarnya, karena sewa sudah digunakan senilai 3.500.000. Hal ini membuat beban sewa bertambah, sementara sewa dibayar di muka mengalami pengurangan senilai 3.500.000. 7. Persediaan barang dagang atau PDB. Proses pencatatan jurnal penyesuaian pada akun PDB menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan atau HPP. A. Pendekatan ikhtisar laba rugi. Pada waktu dilakukan perhitungan laba rugi, persediaan awal akan mempengaruhi harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang laku terjual. Oleh karena itu, pada akhir periode, persediaan awal barang dagang dipindahkan ke sebelah debit akun laba rugi dan mengkreditkan akun persediaan awal barang dagang. Sedangkan untuk penyesuaian persediaan barang dagang atau akhir dipindahkan di sisi debit akun persediaan barang dagang dan mengkreditkan akun laba rugi. B. Pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Bila menggunakan pendekatan harga pokok penjualan, maka yang perlu diperhatikan adalah akun-akun yang harus dipindahkan ke harga pokok penjualan. Akun apa saja yang termasuk unsur-unsur harga pokok penjualan? Ada beberapa akun yang merupakan unsur-unsur harga pokok penjualan, yaitu 8. Piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih merupakan risiko yang dialami perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang dagang. Transaksi piutang tak tertagih ini diperlakukan sebagai beban perusahaan. Mengapa menjadi beban perusahaan? Karena perusahaan belum mendapatkan hasil dari transaksi. Umumnya piutang tidak tertagih muncul dalam suatu perusahaan karena debitur mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat ditagih. Contoh, jurnal penyesuaian perusahaan dagang dari contoh pencatatan masing-masing akun yang telah dijelaskan di atas, maka jurnal penyesuaian secara menyeluruh seperti berikut ini. Materi berikutnya adalah jurnal koreksi. Jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk membetulkan jurnal yang salah yang sudah terlanjur diposting. Tata cara penanggulangan kesalahan dilakukan berdasarkan jenis kesalahan yang dilakukan. Ada 4 macam tipe kesalahan. Tipe 1, suatu transaksi dicatat langsung ke buku besar. Implementasi kesalahan ini adalah transaksi tersebut belum dicatat di buku jurnal. Untuk mengatasi kesalahan ini, cukup segera lakukan penjurnalan atau transaksi yang bersangkutan dengan memberikan keterangan seperlunya agar kesalahan tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembukuan perusahaan. Tipe 2, suatu transaksi sudah di jurnal namun belum diposting. Untuk mengatasi kesalahan ini, cukup segera dilakukan posting ke rekening buku besar yang bersangkutan. Tipe 3, suatu transaksi di jurnal pada rekening atau dengan jumlah rupiah yang salah dan diketahui sebelum dilakukan posting ke buku besar. Untuk jenis kesalahan ini, perlu dilakukan koreksi pada buku jurnal. Prosedur yang dianjurkan untuk koreksi ini adalah A. Pada nama rekening yang salah atau jumlah rupiah yang salah, buatlah sebuah garis lurus. Buatlah garis tersebut dengan tinta yang relatif mencolok sehingga kesan tersebut segera dapat dilihat. B. Di atas nama rekening atau jumlah rupiah yang salah dan telah bergaris tersebut, bubuhkan nama rekening atau jumlah rupiah yang seharusnya. Contoh, sebuah transaksi pembelian perangkat kantor sejumlah 250.000 tunai, keliru dicatat sebagai pembelian bahan habis pakai 205 tunai. Koreksi kesalahan pada pencatatan transaksi di atas dapat dilihat pada jurnal di bawah ini. Tipe 4, suatu transaksi di jurnal pada rekening atau jumlah rupiah yang salah dan diketahui sesudah jurnal itu diposting ke buku besar. Untuk jenis kesalahan ini harus diselenggarakan suatu jurnal koreksi. Fungsi jurnal koreksi adalah A. Menetralkan kesalahan, B. Mencatat transaksi seperti yang seharusnya. Contoh, sebuah transaksi pengeluaran kas sebesar 250.000 untuk pembelian perangkat kantor telah dijurnal dan diposting. Sesudah posting diketahui bahwa penjurnalan dilakukan dengan mendebit bahan habis pakai dan mengkredit kas masing-masing sebesar 250.000. Untuk membuat jurnal koreksi, caranya kita harus mengetahui jurnal yang salah dan jurnal yang seharusnya. Baru setelah itu dapat kita buat jurnal koreksinya seperti berikut ini. Selanjutnya, jurnal koreksi di atas harus diposting ke buku besar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.